Saya memilih produk utama Mutiara Handicraft adalah keset berkarakter karena salah satu modalnya adalah sedikit. Kita menjual dengan nilai tinggi tapi dengan modal sedikit. Keset itu bisa diberdayakan di masyarakat luas dan pekerjaannya itu sangat gampang sekali, bisa dibawa di rumah. Saya hanya mengadakan pelatihan. Pada saat itu terkumpullah teman-teman itu 300 penyandang disabilitas yang semuanya saya kasih kain, kemudian membuat keset, dibikin di rumah masing-masing. Terus setelah disetorkan ke saya juga merasa bingung karena numpuk ya, ini pemasarannya gimana gitu. Terus timbul pemasaran, saya ingin datang ke kota yang namanya Jakarta. Di situ banyak info bahwa di situ adalah tempatnya grosir seluruh Indonesia. Maka saya memilih Pasar Tanah Abang menjadi salah satu fokus saya untuk pemasaran keset. Alhamdulillah sih berhasil sehingga keset waktu itu bisa dikirim itu sampai 200 jutaan sekitar itu dari beberapa pasar yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tematik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi baik-baik aja ya, sehat walafiat. Dan ketemu lagi bersama saya Priyo, akan mengajak Anda berbincang dengan sosok inspiratif berikut ini ya. Dan tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang sangat berperan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Dan di samping saya ada dua orang sosok yang luar biasa karena meskipun dengan keterbatasan, tapi dua orang di samping saya ini berhasil mengolah ya kain perca ini menjadi sebuah produk yang ada di belakang saya dan termasuk yang saya kenakan pada kesempatan kali ini. Dan kita akan bahas dalam podcast kali ini dengan judul Mengais Berkah dari Kain Perca. Oke, kita akan langsung aja perkenalkan dua narasumber yang ada di samping saya. Yang pertama ada Mbak Irma Suryati selaku owner Mutiara Handicraft. Assalamualaikum Mbak Irma. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Salam sehat? Sehat selalu. Wah, sukses selalu untuk Anda ya. Iya. Senang banget nih bisa ketemu Mbak Irma di sini. Oke. Dan di samping Mbak Irma ini ada suami Mbak Irma ya, betul ya? Iya. Nah, ada Mas Agus Prianto. Ini selain suaminya Mbak Irma, tapi juga sekaligus pimpinan Yayasan Irma Surya Agusti Kebumen ya? Iya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam sehat. Sehat selalu. Ya, makasih ya Bapak Ibu sudah hadir di kesempatan yang berbahagia kali ini. Oke, Mbak Irma, Mas Agus, saya panggilnya Mas aja ya, biar lebih enak ya. Oke, ini hari ini saya bangga banget nih bisa pakai produk yang dibikin oleh Mas Mbak dan juga pastinya teman-teman di sana ya, di Kebumen gitu ya, yang Mas Mbak kelola di sana gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit nih ke para pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini. Awal mula nih Mbak Irma, ini kita kan judulnya Mengais Berkah dari Kain Perca ya. Mengolah ataupun memproduksi kain perca ini menjadi sebuah barang atau sebuah benda yang memiliki kegunaan. Mungkin boleh diceritakan, silakan. Iya, awalnya kan saya sendiri sebagai penyandang disabilitas ya, itu kan merasa didiskriminasi gitu. Walaupun di sebuah perusahaan kan ada aturan undang-undang yang ada 100 karyawan, harus ada satu disabilitasnya. Tapi ternyata faktanya itu saya melamar kerja, alhamdulillah sih sampai 15 kali itu selalu ditolak oleh sebuah perusahaan. 15 kali melamar kerja ditolak? Itu iya. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun 97. Saya lulus SMA kan di tahun 94-an. 94 ya? Iya. Oke, ini sekedar informasi bahwa Mbak Irma ini disabilitas daksa ya? Iya. Jadi memang ada keterbatasan fisik gitu ya di kaki Mbak Irma ya, mohon maaf ya. Oke, jadi dan waktu melamar kerja itu ditolak tadi sampai lebih dari... Sampai 15 kali. 15 kali tadi ya? Iya. Itu semua perusahaan di wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah aja atau sampai keluar kota nih? Jawa Tengah. Jawa Tengah aja, nggak keluar provinsi? Iya, sama aja di luar provinsi juga ditolak karena kita kan ngelamarnya via ini ya. Iya. Padahal kan undang-undang menyebutkan untuk disabilitas juga mempunyai hak juga kan untuk bisa memperoleh pekerjaan gitu ya. Tapi ternyata fakta di lapangan itu ditolak ya. Tapi Mbak Irma dari hal itu nggak putus asa kan? Saya nggak putus asa daripada saya kan capek-capek ngelamar kerja selalu ditolak. Saya mempunyai inisiatif menciptakan lapangan kerja sendiri seperti itu.
Oke, dan akhirnya tercetus ide untuk tadi Iya. apa istilahnya Dari sampah ya. dari ya, kain perca Kain tadi perca, ya. yang Anda kumpulkan terus jadi produk-produk seperti ini tadi kan yang saya pakai kan ini ada outer ya, terus ada tas, ada juga di belakang ini ada keset juga. Iya. Nah, awal mula yang produk yang dibikin itu apa? Keset. Keset pertama Iya, kali. pertama Mungkin kali. boleh diambil nggak kesetnya mungkin Boleh, biar boleh, mohon maaf ya. Mungkin sambil dipegang boleh Mbak. Iya. Nah, Ini. mungkin bisa ditunjukkan. Ini Iya. produk keset ini yang pertama kali Mbak Irma bikin. Awalnya coba-coba dalam arti bikin sendiri atau ada yang ngajarin nih kalau boleh tahu? Otodidak. Atau tidak? Iya, jadi awalnya itu pakai tangan ya. Kita pakai tangan, kita jahit pakai jarum tangan seperti itu. Oke. Karena merasa lama, akhirnya ada inisiatif itu gimana kalau kita beli mesin jahit untuk ini biar cepat ngerjakannya seperti itu. Oke, jadi awalnya pakai tangan terus dibikin jadi seperti bentuk yang dibikin awalnya seperti apa? Apakah langsung karakter seperti ini atau beda dulu? Dulu kotak sama bundar. Kotak sama bundar Iya. itu beraneka warna atau hanya mungkin satu warna gitu atau bagaimana? Sesuai dengan perca yang kita dapat. Dapat. Iya. Jadi kan kalau ini kan ada maksudnya warnanya udah tertata Udah ya. tertata ya. Kalau yang dulu mungkin awalnya kayak random gitu atau gimana? Iya, berantakan ya dulu awalnya. Masih Sesuai- yang kayak apa sih ya yang ya sederhana ya Bu iya, ya? kayak yang di pasar-pasar Yang itu yang kadang kita beli itu apa Iya. keset-keset yang biasa itu ya Bu ya? Walaupun itu juga kita tetap produksi yang seperti itu. Ya itu masih ada ya? Masih ada. Iya. Itu awal mula sekali Iya. bikin itu berapa yang produksi yang Ibu bikin pertama kali bikin tuh langsung berapa buah itu? Awalnya kan karena kita belum punya marketing ya, belum punya pasar Iya. gitu, sehingga kita bikin sendiri lama-lama numpuk sampai 3.000-an gitu. Wow. Iya, nggak ada orang yang beli. Berarti pertama hanya bikin-bikin dulu banyak Iya. dikumpulin tapi belum sempat dijual. Iya. Terus sampai akhirnya Ada tetangga yang minat gitu, dari 1-2, kemudian ya langsung dari ratusan, ribuan, bahkan semua mal-mal di Jawa Tengah minta gitu. dan sekarang udah ada di mana-mana ya. Iya, sekarang udah sampai Melbourne, Australia. Wow, alhamdulillah. Waduh luar biasa ya Bu. Aduh, saya jadi apa sih ya terinspirasi nih pengen tahu lebih banyak nih tentang Mbak Irma nih. Oke, sebelum lanjut ke Mbak Irma, Mas Agus. Mas Agus kenal sama Mbak Irma kapan nih kalau boleh tahu? Kenal dulu di Solo, kita kan Di Solo. ya di Solo itu ada sekolah khusus untuk disabilitas di keterampilannya. Oh, ada Ya, kayak semacam itu sekolah formal Sekolah atau sekolah khusus keterampilan. untuk kayak apa mengasah skill gitu ya? Iya. Berapa tahun di sana? Itu saya sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun bersekolah di sana. Mbak Irma juga di sana. Iya. Oke, itu sebelum Mbak Irma bikin ini ya? Berarti dapat keterampilannya dari sana atau memang setelah Mbak Irma bikin keset nih? Ini saya dari SMA itu sudah nyambi-nyambi kerja, terus setelah pulang sekolah itu dipasarin, kita keliling sendiri gitu. Oh, waktu ketemu Mas Agus di sana itu hanya untuk kayak nambah skill ya, Bu? Iya. Oh, gitu. Iya. Terus setelah di sana, setelah ketemu sampai akhirnya bikin brand ini, apakah setelah menikah atau sebelum menikah sebenarnya Mbak Irma udah bikin brand Setelah brand ini? menikah. Setelah menikah, Setelah brand Mutiara Handicraft Iya. ini berarti dikelola bersama? Iya. Oke. Nah, setelah ketemu waktu itu, terus memang sudah kayak, wah nanti kita pengen bisnis bareng atau gimana? Atau cuman baru kenal-kenal aja waktu itu? Ya sudah banyak ngobrol untuk apa? Usaha ke depan apa gitu. Oke. Tapi itu kan setelah lulus, saya lulus duluan. Ini adik kelas. Oh, Banyak di kelas. Beda berapa? Setahun 2 tahun? Setahun. Setahun ya? Iya. Oke. Habis itu kan saya merantau dulu di Jakarta tahun 95, pulang terus nikah gitu. Oh, baik. Nah, waktu itu di sana diajarinnya bikin seperti ini juga, kerajinan atau diajari apa aja di sana? Kalau di Solo itu kerajinannya itu kan hanya jahit saja sih. Oh, Iya. keterampilan menjahit. Jahit. Oh. Ya banyak sih, ada elektronik, ada las juga. Tapi Mas Agus milih menjahit. Kalau Atau- dulu saya ambil elektronik. Oh, elektroniknya Iya. malah. Tapi sekarang bisa jahit. Ya rata-rata kalau yang Atau- buat motif kayak gini saya. Oh, ini Iya. produksinya Mas, bikinannya Mas sekarang. Iya. Kalau Mbak Irma, berarti otomatis sekarang udah ini mahir ya menjahitnya ya? Oke, dari awal yang otodidak cuma pakai tangan, Iya. terus akhirnya bisa
mengoperasikan mesin jahit gitu? Iya, di Solonya pun saya nggak ngambil jahit. Apa dulu? Dulu kita ngambilnya fotografi. Waduh, Jadi kok bisa berbeda. jauh sekali ya fotografi, elektro, sampai terjunnya malah ini ya, jahit-menjahit gitu ya, bikin produk-produk seperti ini gitu ya. Oke, nah dulu Mas Agus itu setelah memutuskan menikah gitu, berarti Mas Agus aslinya Kebumen juga sama Mbak Isma atau Mbak Irma atau beda? Yang asli Kebumen saya. Oh yang Iya. Oh Mas Kalau Mbak Agus Irma asli Kebumen? Kabupaten Semarang. Oh jadi Mbak Irma itu aslinya Semarang, iya. terus kemudian menikah dengan Mas Agus, terus Pindah ya. akhirnya diboyong lah ke Kebumen, jadi warga Kebumen sekarang ya. Iya. Tapi udah nyaman ya di Kebumen ya? Iya, udah ngapak Mas. Udah ngapak ya? Oke, dari Semarang yang halus gitu ya, sekarang jadi bisa bahasa ngapak gitu ya. Oke Mas Agus, mungkin boleh sedikit cerita nggak, kan setelah menikah akhirnya memutuskan bikin usaha sendiri ya. Ini tadi berarti kan sebenarnya waktu itu udah tahu ya Mbak Irma ini udah biasa bikin kerajinan seperti ini. Nah berarti kan berawal dari ini terus akhirnya memutuskan untuk bikin usaha bersama, itu seperti apa awalnya prosesnya? Ya, prosesnya kan saya pertama kerja garmen dulu. Oh garmen dulu. Iya, kerja garmen dulu. Dari pengalaman garmen itu sekitar Oke. 2 tahun. Itu yang di Jakarta atau di Enggak, mana? itu yang di Semarang saya. Oh kerjanya sempat di Semarang. Iya. Oh yang di tempatnya Mbak Irma ya. Nah, Oke. Jadi dulu basicnya saya elektronik, terus mau kerja ke garmen itu kan kita kursus sebentar. Oh. Kursus sebentar. Berarti masuk sempat garmen. kursus jahit juga. Iya. Oh baik. Pengalaman dari garmen, saya keluar untuk pengembangan usaha sendiri dengan Mbak Irma. Nah dari situ kan timbul ide bagaimana kita harus meraih pasar supaya keterampilan kita atau kerajinan kita itu diterima pasar. Awal-awalnya kan belum sampai ke situ. Situ ya. Ya, hanya buka Berarti- jahitan biasa aja. Berarti kemampuannya Mas Agus bisa jahit rapi segala macam itu didapat waktu kerja garmen Garmen. itu. Kalau yang Mbak Irma sendiri kemampuan jahitnya yang pakai mesin diajarin Mas Agus atau belajar kursus juga? Otodidak, power of the kepepet Mas. Oh gitu. Iya. Sampai itu mengoperasikan mesin jahit segala macam itu Iya, otodidak. otodidak. Tapi Mas Agus ngajarin juga nggak? Enggak. Enggak. Itu sebelum dekat sama Mas Agus itu. Waktu Iya. yang bisa mesin jahit itu. Iya. Oh baik. Nah terus kan setelah bikin ini kan di rumah sampai banyak. Nah waktu memasarkan itu sudah sama Mas Agus atau baru masih Mbak Irma sendiri? Berdua sih. Berdua Iya. waktu masarin yang kaset itu. Iya, kita kan hampir 1 minggu sekali itu ke pasar Tanah Abang ke Jakarta. Jadi keliling dari Jakarta itu dari Senen, pasar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai pasar Tanah Abang. Oke. Sampai kita kena banjir, terus kita tidur di Itu- MPR pasar gitu. Itu memang sengaja ke sana bawa itu Iya. kaset itu untuk dijual di sana atau bagaimana? Iya, karena kita pengen perluasan pasar. Kalau hanya di Jawa Tengah aja kan hanya itu aja gitu loh. Kita Tapi waktu pengen- itu bikinnya udah banyak gitu. udah punya stok 3.000-an. Wow, Iya. itu 3.000 waktu itu Mbak Irma sendiri atau udah dibantu oleh teman-teman di sana, Mbak? Udah dibantu, ada 5 Dibantu. teman-teman penyandang disabilitasnya gitu. Oke, jadi dengan kata lain tuh Mbak Irma, Mas Agus ini mengajak Iya. teman-teman disabilitas yang Mbak kenal untuk bergabung terus bikin produk ini gitu ya, kerajinan Iya. ini gitu ya. Oke, ini kan luar biasa ya, maksudnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi Mbak Irma, Mas Agus ini memberdayakan orang-orang di sekitar untuk terlibat supaya mereka bisa mandiri juga gitu ya, menghasilkan uang dari keringat sendiri, dari produk sendiri gitu ya, bukan tergantung dengan orang lain gitu ya. Iya. Oke, lalu Mas Agus, Mbak Irma, ini kan setelah tadi bikin kaset dipasarkan, nah terus akhirnya ada produk-produk yang lain. Ini tercetus idenya itu seperti apa? Apakah memang supaya lebih maju lagi, atau karena udah jenuh nih bikin kaset mulu, atau gimana nih awalnya? Ini kan kita kan setiap 1 bulan sekali kan ada inovasi bisnis Mas. Ada inovasi. Jadi keset pun itu kita nggak hanya satu macam ya, macam ya, ada waktu itu. ratusan macam ini. Motif. Iya motif, bentuk karena ya. kadang inovasi itu
terjadi setiap 1 tahun itu nanti berbalik lagi ke yang awal gitu. Jadi yang kayak model tuh berputar ya. Sama kayak itu. Baju gitu ya. Iya. Baik. Terus kan sering ikut pameran ke Jakarta gitu kan, timbul inisiatif itu ternyata buyer-buyer banyak dari luar negeri itu berdatangan, sehingga dia bikin dong outer dari perca, bikin dong ini, akhirnya kita bikin, mereka pesen dan akhirnya kita melayani itu seperti itu. Oke, jadi awalnya by request dulu. Iya. Terus akhirnya keterusan bikin yang lain juga. Iya. Dan awalnya kan tadi kasetnya hanya yang model mungkin segi 4, bundar gitu, yang bundar gitu, tapi akhirnya sekarang dengan motif kayak karakter sudah bisa gitu ya. Iya. Oke, ini untuk bikin satu kaset kayak gini berapa waktu lama bikinnya? Ini 1 hari 10. 1 hari 10? 1 hari 10. Itu kalau pakai mesin ya? Kalau dulu pakai tangan berapa lama tuh bikin? 3, lama. Lama ya? 3, ya. Tapi kalau secara hasil kan memang lebih rapian mana? Pakai mesin atau pakai tangan? Pakai mesin. Tetap pakai mesin ya? Mungkin plus minusnya apa kalau pakai tangan sama pakai selain dari kerapian? Kalau tangan itu ini ya, jarinya bisa tugel. Capek ya? ya? Lama-lama capek ya. Kurang rapi ya? Iya, kurang rapi juga ya. Tapi memang disarankan tetap pakai mesin jahit ya. Kalaupun itu, kalau mungkin kayak hanya yang produksi kecil-kecilan mungkin ya. Kalau yang massal ya memang harus pakainya mesin jahit gitu ya. Oke. Berarti karyawan di rumah itu semuanya mengoperasikan mesin jahit, atau misalnya ada yang bagian-bagian tertentu, ada yang khusus bikin pola, bikin apa segala macam? Apa yang tugasnya biasanya? Kita kan sistemnya gini ya Mas, jadi kita itu mengadakan pelatihan di rumah, minimal itu 30 orang. Lah, setelah kita latih, kita bawain mesin pulang ke rumah, kemudian ngerjakannya di rumah masing-masing gitu. Oh, jadi di rumah itu nggak ada kayak rumah produksi gitu? Nggak ada? Ada. Oh, tetap ada? Tetap ada, iya. Cuman kalau yang lain itu bisa ngerjain di rumah, terus nanti dibawa ke tempat Mbak Irma gitu ya? Biar mereka juga di daerahnya itu bisa berkembang. Jadi jadi 5 orang itu ngajak 5 orang lagi kan jadi 10. Nanti ngajak yang 1 ngajak 5. Terus ya seperti itu. Jadi kayak kita kayak ini ya, sistem pemberdayaan masyarakat lah. Gitu. Oke. Berarti yang datang ke tempat Mbak Irma itu bukan dari wilayah Kebumen aja? Dari luar kota juga? Iya, se-Indonesia. Wow. Berarti luar biasa dong ini. Antar pulau, antar provinsi segala macam datang ke sana. Sampai sekarang ada total berapa provinsi atau berapa orang yang sudah datang ke tempat Mbak Irma terus sudah membantu Mbak Irma? Ini sistemnya kayak kerjasama gitu atau kemitraan? Iya. Brandnya tetap sama, Mutiara Handicraft, cuman mungkin yang produksi misalnya produksinya bisa di mana aja, cuma nanti brandnya sama gitu ya? Iya. Oke. Kalau udah jadi berarti nanti dikirim atau bagaimana? Dikirim. Dari yang bikin di mana misalnya dikirim ke Kebumen. Iya. Nanti dari Kebumen lagi dipasarkan lagi. Iya, baru seperti itu. Untuk kayak brandingnya segala macam itu semua di Kebumen. Pusatnya di sana. Iya. Di usia apa di Kebumen. Oke. Iya. Lalu ini kan pemerintah kan lagi gencar nih untuk support UMKM ya, khususnya kalau Anda kan bidangnya ini industri kreatif lah ya. Karena kan dari kreativitas tangan-tangan kreatif Anda terciptalah sebuah produk gitu. Nah, bicara tentang kompetitor nih, produk Anda ini termasuk yang kompetitornya banyak nggak sih kalau di pasaran gitu? Atau sebenarnya peluangnya itu bagus untuk ke depan itu masih akan terus diminati gitu? Kalau kita sih menganggap semua itu tidak ada kompetitor ya, selain pabrik loh, selain pabrik. Iya, selain pabrik. Jadi kita kan kenapa kita mempunyai sistem kemitraan? Karena kita justru mengajari ini loh bikin keset seperti ini, tapi dia nggak bisa masarin, kita yang masarin. Kita bantu gitu ya. Jadi memang kita di Mutiara Handicraft itu nggak ada kompetitor kecuali pabrik. Kalau pabrik itu kan kita kalah ya, karena mereka menggunakan mesin, pakai mesin, sementara kita jahitnya kan manual. Pakai mesin jahit gitu loh. Mereka pakai mesin pabrik kan berbeda ya. Yang gitu. Sekali produksi banyak gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi dengan kata lain tuh mitra-mitranya Mbak Irma, Mas Agus ini mereka kan bikin di rumah, terus nanti dibawa, terus tapi ada standarisasi ya, bikinnya harus seperti ini, seperti itu gitu kan. Jadi biar nanti sama produknya dari Mutiara Handicraft ya seperti ini gitu ya, seperti ini gitu. Nah, untuk sampai mereka mahir itu butuh berapa waktu lama nih orang-orang di sekitar Mbak Irma sama Mas Agus supaya bisa bikin dengan kualitas yang sama seperti ini? Kita jawabnya sama. Mas Agus coba. Biasanya sekitar 1-3 bulan. 1-3 bulan? Ya, kalau yang untuk memperhalus untuk jahitan yang model-model kayak gini. Yang seperti ini? Modis. Oke. Kalau yang keset berapa lama untuk bisa bikin keset seperti ini?
cepat sebenarnya. 1 hari jadi, Mas. Enggak, kalau Iya. misalnya orang yang baru pemula nih mau nyobain gitu, misalnya udah bisa jahit nih tapi belum pernah bikin Iya. keset, itu berapa lama tuh untuk bisa bikin kayak gini? Sehari. Sehari bisa? Iya, cuma kalau halus itu sampai 1 minggu. Sampai Iya, halus. sampai halus sesuai kualitas. Itu gitu. sehari itu bisa bikin berapa tadi? Ini Kalau 10 ya. 10. Iya. Itu Mbak Irma sendiri bisa bikin 10 dalam 1 hari? Kalau Ya bisa sih. Kalau dulu saya sampai 30-an sih. sehari? Sehari, Dari iya. pagi sampai malam? Iya, karena nggak ada. Kalau belum ada yang bantuin tuh? Iya, Awal-awal kita jahit sendiri. jahit sendiri. Oke. Ya. Ya, ini kan kalau kayak gini kan pasti bentuknya harus sama polanya segala macam kan ukurannya gitu. Iya. Kalau yang kayak gini tuh apa istilahnya? Butuh berapa kain perca? Ini kan perca semua kan, Iya. bukan? Iya, Atau nanti betul. warnanya beda-beda? Kain perca semua. Jadi Kain kita perca. 1 kilo itu jadi 5 keset ini, Mas. 1 kilo kain perca, Iya, jadi 5 keset ini. pakai set. Iya. Dan Anda mendapatkan kain percanya dari mana nih? Dari garmen, dari sisa garmen Dari sisa yang ada garmen di Semarang, ya. yang waktu tempatnya Mas Agus kerja Kerja. itu, Iya, dulu. dan sampai sekarang masih berhubungan baik ya? Iya. Masih. Berarti boleh ya, nah, kalau Boleh. misalnya sisa-sisa produksi. Tapi beli. Tapi dibeli. Iya, beli. Berapa tuh harganya? Kita kalau Kalau jual boleh tahu itu per kilo itu 5.000. Per Oh, kilo. belinya? Iya, enggak, kita jualnya Oh, jual ke ke nanti yang mitra. Iya, Ke mitranya. 5.000. Dan Kalau belinya kalau berapa? belinya 2.000. 2.000-an. Iya. Oke. Nah, berarti ini kan istilahnya itu kain perca segala macam kain dengan warna juga pasti beda-beda kan. ya. Nah, dan produk-produknya itu pasti nggak akan sama ya antara satu produk dengan untuk warna segala desain gitu atau bagaimana? Iya, nggak bisa sama karena dari Dari warna kan pasti udah beda, Iya. kainnya juga beda gitu. Beda, ya. Berarti produk ini ada yang warna lain tapi ada. Ada. Misalnya ini kan nggak harus hitam kan, Iya, merah misalnya. sama apa Oke. gitu. Jadi iya. nggak harus karakternya pun nggak sesuai. Misalnya kalau karakter kan misalnya kartun Hitam gitu, gitu, kan ada misalnya. warnanya udah ditentukan warnanya ini misalnya. Iya. Tapi Mbak Irma pun bikin nggak sesuai warna itu juga, hanya bentuknya aja misalnya Bentuknya, sama. Iya, betul. Oke. Ya, terus mungkin kalau ingin kasih tahu nih ke para pendengar yang pemirsa juga yang nonton ya, supaya misalnya mereka juga pengen join, pengen gabung ke Mbak Irma, Mas Agus, pengen belajar juga, boleh nggak sih sebenarnya kalau ke tempat Mbak Irma, Mas Agus? Boleh sekali. Boleh. Iya. Siapapun gitu, Iya, siapapun. siapapun, terutama mungkin kalau teman-teman difabel, Iya, boleh Boleh. sekali ya boleh datang sekali. ya Iya. untuk belajar gitu ya. Mohon maaf nih, ada kayak semacam biaya kursus nggak sih kalau ke Mas Agus, Mbak Irma, atau cuma-cuma tapi nanti dengan sistem kemitraan atau bagaimana? Kalau disabilitas gratis. Gratis, Iya. Kalau disabilitas. bener-bener gratis sama sekali gitu. Iya. Asal ada kemauan datang, Iya. belajar, Malah kita bantu kasih mesin jahit. kasih mesin jahit. Iya, kita. Lewat Oh. yayasan nanti kan. Yayasan kan di situ gunanya. Oh baik, Iya. jadi Anda bikin yayasan ini sekaligus nanti dengan apa ya harapan Iya. untuk membantu, khususnya yang- teman-teman iya, difabel yang ini baru pemula. untuk mandiri ya. Iya. Dan Kita kan ini Mas sudah berkomitmen keuntungan dari Mutiara Handicraft itu 20% untuk yayasan. untuk yayasan. Iya. Berarti dananya semua yayasan dari Dari Mutiara Handicraft. Mutiara Handicraft ini. Iya. Tapi pernah nggak sih misalnya kayak dari pihak lain pemerintah atau mungkin pihak swasta atau pihak ketiga support yayasan kasih misalnya jadi donatur segala macam, ada nggak? Kalau dari pemerintah sementara ini alhamdulillah belum. Belum. Seperti Ya itu. semoga lihat tayangan ini banyak yang terketuk. Ayo jadi donaturnya. Kalau dari Yayasan Anda. artis-artis sih sering. Oh, sering Wah, Iya. artis, ya. Malah jadi ini ya influencer ya. Iya. Iya. Luar biasa artis influencer udah pernah bantu gitu ya. Iya. Oke, berarti udah besar sekali dong yayasan Anda sekarang Ya besar kegiatannya. kegiatannya. Tapi Iya. kan manfaatnya juga besar. Manfaatnya. Iya. Iya. Semoga. Oke. Nah, lalu ini kan produk yang Anda bawa ini kan macam-macam nih. Ada tas, ada yang paling best seller yang mana? Yang sering dipesan kalau boleh tahu. Tas Tas yang Tas sering. yang sama ya, semuanya model. ya. semua model? Iya, yang semua tas model. ini sama ini semuanya Iya. banyak dipesan. Iya. banyak. Kemarin ke Jepang loh ya. Iya, ke Jepang. Ini kan perca juga. Iya, Ini dari apa nih kalau boleh tahu? itu Bahan kalian dari ini. pandan, Ini pandan. daun pandan ya. Tapi ini maksudnya ini sisa produksi atau ini bahan sendiri kalau yang Bahan ini? sendiri ya. Oh, ini bahan sendiri. Berarti Iya. bukan sisa ya kalau yang ini ya. Iya. Kalau yang itu Itu goni-goni sisa juga. karung goni ya. Iya, karung karung goni. goni. Iya. Kalau yang ini juga masih sama batik ya. Iya, sama sih. Terus Kombinasi. batik-batik ini juga ini kan ada batik tenun ini Perca. semua perca semua. Sisa potong itu. Sisa potong semua. Iya. Jadi bukan yang kayak
beli batik baru dibikin nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali ya? Nggak ada. Oke, kecuali yang ini tadi ya, Iya, memang ini iya. harus khusus ya bahannya ya. Nah, untuk kisaran harga nih, mungkin bisa diceritain nih ke pemirsa mungkin dari mulai keset deh. Yang paling murah apa sih, produk apa di sini? Sebenarnya Mutiara Handicraft itu menyediakan itu keset dari harga 5.000. Itu Dari paling rendah 5.000? paling rendah 5.000 sampai 125. 125. Iya. Ini yang harga berapa? Ini yang harga 55. 55. Iya, Kalau yang ini, yang kupu-kupu? Yang kupu-kupu 55. 55 juga? Iya. Oke, kalau yang 5.000 yang kayak dulu tuh Iya, yang pertama itu ya, yang kita kayak nggak meninggalkan ini ya. produk yang pertama dibikin. Pertama ya, seperti itu. Oke. Dan sampai sekarang masih banyak peminatnya? Masih, justru itu yang paling laris. Paling laku ya? Iya. Untuk mungkin tetangga sekitar Iya. yang deket-deket gitu. Buat Banyak kan dasar pakai yang sih, itu ya. buat dasar, buat pameran itu, yang itu buat obralan. Orangnya, wah nanti Iya. kalau itu diskon gitu sekian gitu ya. Betul. Atau mungkin harga khusus gitu ya kalau pameran gitu ya. Iya. Oke, ini kan udah tahun 2025 nih. Mungkin ada kayak resolusi atau apa pencapaian apa nih yang ingin dicapai di tahun ini, yang apa nih kalau Mbak Irma, dari Mbak Irma apa nih? Kalau kita sudah ini ya, proses gamifikasi wah, di tahun 2024 sudah luar biasa ya. Alhamdulillah kita di tahun 2025 ini banyak penghargaan sih dari beberapa instansi. Apa baik nih? Mungkin BUMN. yang penghargaan yang paling berkesan tahun kemarin apa? Juragan Zaman Now dari Metro TV. Wow, Terus ada kita dari Pertamina ya. Pertamina juga. Iya, dari Wah. Pertamina kita juara di Go Digitalnya sama gamifikasi kita terbaik. Oke, Iya, banyak sih yang nggak bisa disebutkan, Ya. saking banyaknya. paling banyaknya, Masya Allah. Berarti pemasaran Anda ini kan pasti untuk dikenal, apalagi sekarang kan eranya digital gitu ya. Digital, iya. Otomatis kan tadi Anda juga sudah mendapatkan penghargaan di bidang itu gitu ya. Melalui apa saja nih kalau boleh tahu? Kita di IG. Instagram, Iya. oke, media sosial ya. Iya. Terus ikut marketplace segala macam ada? Iya, iya. Ada berapa marketplace yang diikuti? Ada berapa ya? 3 kalau nggak salah. 3 ya? Iya. Oke. Terus apa lagi, Mas Agus, selain lewat medsos pemasarannya? Kalau di rumah, itu rumah atau outlet? Ada outlet juga? Oh, Ada. ada. Ada kayak ini ruang pamernya, ada galerinya, Ada. segala Ada macam. toko ya. Ada ya? Iya. Oke. Dan bisa kalau misalnya mau datang ke sana langsung bisa? Iya, Atau misalnya order, misalnya kita cek gambarnya di Instagram bisa. bisa ada. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi ya? Ada. Ada. Oke, mungkin boleh disebutin juga nih, mungkin mumpung banyak yang nonton, kemana nih Instagramnya, terus kalau mau order kemana silahkan. Boleh dong yang mau order itu ke IG kita Mutiara Handicraft, di TikTok juga Mutiara Handicraft. Banyak, IG-nya ada 2, TikTok juga ada 2, Mutiara Handicraft. Ya. Mutiara Handicraft ya, @Mutiara Handicraft ya. Iya. Pakai spasi nggak, atau ada titik, atau underscore? Mutiara tidak, Mutiara Digandeng Handicraft aja ya. ya, langsung di searching aja ya. Oke. Terus kalau Mas Agus dari yayasan sendiri mungkin ada kayak semacam ini nggak sih, pengen apa ya, bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang di luar sana, khususnya teman-teman disabilitas. Apa nih Jadi harapannya? program Yayasan YISA ini kan dari sebenarnya dari yayasannya Mutiara Handicraft ini masuk ke Yayasan YISA ini, Iya. kita mengutamakan yang sudah tergabung di Mutiara dan yang memang sudah produksi, bekerja sama atau mitra dari Mutiara. Kita bantu mungkin dari mobilitas, ada yang kemarin juga kita bantu roda 3 untuk disabilitas yang aktif, sampai bedah rumah disabilitas yang aktif untuk pemasaran produk-produk dari Mutiara. Oke. Terus ada bantu tangan palsu, kursi roda, itu untuk disabilitas yang tergabung di Mutiara yang sudah mendaftar ke Yayasan YISA gitu. Oke. Nah, untuk disabilitas yang bergabung ini nggak cuma disabilitas daksa aja ya? Apa aja? Ada yang Dari teman tuli Teman tuli juga ada. ya, netra juga. disabilitas netra. Oke, berarti memang tidak hanya yang mungkin sama-sama daksa dengan Iya. Mas Irma atau Mbak Mas Agus dan juga Mbak Irma gitu ya. Oke. Nah, lalu ini kan sebuah hal yang patut diapresiasi nih Mas Agus, Mbak Irma gitu. Tidak semua orang mau melakukan hal ini seperti Mas Agus, Mbak Irma. Nah, apa nih yang ingin disampaikan Mas Agus ke pendengar atau pemirsa supaya orang-orang di luar sana tuh
tidak memandang sebelah mata, khususnya teman-teman disabilitas ya, karena tadi kan Mbak Irma sempat cerita katanya penolakan gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan apa yang disampaikan Mbak Irma tadi nggak ada yang seperti itu lagi, tidak ada diskriminasi untuk teman-teman disabilitas, supaya semuanya punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga mereka juga punya hak untuk bisa berkreasi ya, apapun itu gitu. Apa nih yang mungkin ingin disampaikan, silakan. Ya, rata-rata kan disabilitas itu undang-undang sudah ada. Iya. Undang-undang sudah ada. Cuma implementasi di luar baik di instansi maupun swasta itu kan yang belum. Iya. Nah, itu harapan kami, harapan kita ya. Undang-undang jangan hanya jadi buat undang-undang saja, tapi implementasinya lebih prakteknya lebih memang benar-benar diterapkan. Oke. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Kalau disabilitas itu kan kalau diberi kesempatan, yang penting sesuai kemampuannya aja, insya Allah bisa. Asal diberi kesempatan, semangat, insya Allah bisa. Ya, dan Mas Agus sudah membuktikan itu ya bersama Mbak Irma, dan nyatanya banyak teman-teman disabilitas yang dibantu ya. Mungkin total ada berapa orang yang sudah menjadi penerima manfaat dari yayasannya? Ya, 300-an lebih lah. 300 lebih itu tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Iya. Kalau di wilayah tempat tinggalnya Mbak Irma, Mas Agus, berapa orang yang terbantu di sana? Ya 300 itu Mas. 300. Iya. Itu yang dekat-dekat rumah aja. Iya, dekat-dekat. Dan itu dari Kabupaten Kebumen mayoritas ke tempat Mbak Irma, banyak ke sana. Rata-rata ya. Banyumas juga sih. Banyumas ada juga yang ke sana ya. Juga. Luar Kita biasa. bantu sampai Banyumas untuk kursi roda dan Oke, baik, ini luar biasa sekali. Kalau Mbak Irma sendiri nih, kan Mbak Irma yang lebih tahu tentang Mutiara Handicraft gitu ya. Tahun ini ada yang mau diluncurin nggak? Yang baru-baru misalnya produk-produk apa gitu yang mau diluncurin? kemarin kita sudah soft launching skincare, bisa Oh, skincare. Skincare juga? Iya. Wow, ini semua kayaknya semua jangan nanti semua apa? Semua produk dibikin semua nih. Iya. Ini kan udah jauh banget nih dari handicraft lari ke skincare. Ini gimana ceritanya nih? Iya, karena ternyata teman-teman penyandang disabilitas itu yang nggak bisa jahit, kan Iya. ada yang nggak punya kedua tangan gitu ya. Itu dia kan bisa ini iklan di media sosial. Jadi kita membantu teman-teman itu produk apa sih yang cocok dengan mereka gitu ya. Bisa skincare ini mengeluarkan produk baru gitu. Oke, jadi nanti ini saya berarti bocoran pertama kita udah tahu dulu nih ya. Oke, jadi nanti ada skincare ya tahun ini ya. Brandnya sama juga? Yisa. Mereknya Yisa. Yisa Sudah Skincare. BPOM. Itu Yisa itu dari itu ya? Yayasan Iya. Irma Singkatan Surya itu. Iya. Agusti. Iya. Oh, Yisa. Udah BPOM juga ya? Iya. Sudah. Oke, itu diproduksi di Kebumen juga? Iya. Oke. Berarti nanti mau bulan apa nih rencana launching? Ini belum tentu sih. Oh, belum tentu ya. Iya, Tapi udah belum siap tentu. ya? Udah siap, produknya udah siap. Oh, udah produknya Iya. udah. Wah, keren banget nih, udah ada Yisa, ada skincare kan pas ya, nanti ada produk fashionnya, terus skincare, terus apa lagi nih yang belum dicapai? Mungkin Mas Agus pengen bikin apa lagi nih? Kalau di yayasan sih pinginnya lebih banyak membantu ke depannya. Kedepannya Iya. apa? Maksudnya apa Mas Agus? Mungkin akan memperluas kayak saya mungkin buka cabang di mana biar Iya. semakin banyak yang Iya. tahu yayasan itu bantu. Oke, nah mungkin kalau boleh tahu nih omset nih, mungkin sedikit boleh di-spill nggak sih? Maksudnya Kalau omset di Mutiara ini keren. Iya, maksudnya di handicraftnya ya, maksudnya itu berapa sih sampai kok bisa membiayai yayasan, bisa mengakomodir teman-teman disabilitas ini? Kalau gue tahu nih, ya mungkin kisaran berapa, dan pastinya kan ini bisa jadi inspirasi juga mungkin yang ingin terjun ke bidang ini gitu, silakan. Pajaknya tambah lagi. Pajaknya tambah ini kalau disebut. Oh gitu ya? Iya. Ya mungkin bukan kisarannya. Paling banyak itu kalau lagi ramai 1,2 miliar miliar Iya. dalam satu bulan. Iya. Wow, it's amazing. Ya, pokoknya ini luar Paling biasa. ramai loh Mas. Paling ramai. Di rata-rata di 500 Iya. 600 ya. Wah, ini udah bukan UMKM lagi nih. Oke, tapi apapun itu gitu ya, pencapaian yang sudah Mas Agus dan juga Mbak Irma capai ini kan bukan serta-merta apa ya istilahnya Mbak Irma dan juga Mas Agus saja, tapi ada teman-teman yang bantu support. Nah, mungkin kalau ingin berterima kasih kepada siapa nih? Silakan. Kalau dari Mutiara Handicraft itu
karena kita memang dari dulu itu niatnya itu sosial dulu baru bisnis ya. Jadi alhamdulillah memang Allah itu punya ini ya, punya rencana lain. Kita merencanakan apa, Allah yang mewujudkan, kan seperti itu. Ya otomatis kalau terima kasihnya yang pertama yang dari yang pencipta. Sama yang pencipta, terus yang kedua juga sama teman-teman penyandang disabilitas. Ayolah semangat, karena yang bisa merubah diri kita itu adalah dari kemampuan kita sendiri. Kita tidak akan dipandang sebelah mata kalau kita sudah menunjukkan bahwa disabilitas itu sebenarnya mampu kok kalau dikasih kesempatan seperti itu. Dan cacat itu bukan halangan untuk berkarya dan berprestasi. Kalau Mas Agus mungkin selain kepada Allah pastinya, terima kasih kepada siapa nih yang mungkin sampai Mas Agus jauh ini sampai pencapaiannya? Yayasan ini sponsor utama dari Mutiara. Tapi berarti ke istri dong. Iya. Tapi ada yang lain juga dari orang tua mungkin. Orang tua seperti apa sih supportnya ke Anda berdua? Orang tua luar biasa. Sampai hari ini? Menurut saya masih. Karena saya yatim piatu sih ya. Oh baik. Dari kapan? Dari punya anak satu ya. Iya. Tapi dulu waktu beliau masih hidup, supportnya luar biasa. Iya. Termasuk orang tuanya Mas Agus juga ya? Masih. Sekarang punya putri berapa? 5. 5? Iya. Semuanya ikut bantu di Mutiara Handicraft ini? Masya Allah ya. Jadi sekarang berarti kayak bisnis keluarga ini ya? Udah nanti. Ada tugasnya masing-masing. Anak-anak bantu apa nih biasanya? Ya, di medsosnya kadang. Di medsosnya. Pokoknya yang kita kan bukan anak kuliah, jadi kurang paham kadang. Tapi mereka dukung dong usaha orang tuanya dong. Selalu dukung. Termasuk yang nganter juga nggak hari ini? Ada yang nganter? Ada itu. Oh ada juga ya. Luar biasa. Terus ya yayasan ini terima kasih pada donatur pastinya. Iya, donatur Mutiara Handicraft khusus itu yang lain ada dari Koko Veteran dan teman-temannya juga sering. Siapa ya? Artis. Ya. Veteran Antolin. Ya. Itu support banget. Support banget sama yayasan ini. Yayasannya dan teman-temannya itu ya. Oke, luar biasa ya. Baik. Waduh, ini kita nggak kerasa nih ngobrolnya. Padahal pengen ngobrol lebih lama lagi nih. Tapi sebelum diakhiri, boleh mungkin Mas Agus, Mbak Irma boleh kasih closing statement mungkin sekaligus mungkin kata-kata inspirasi untuk para pendengar dan pemirsa, silakan. Dari Mas Agus dulu boleh. Ya, untuk pendengar dan pemirsa, untuk disabilitas beri kesempatan biar bisa seperti yang lain. Jangan dibedakan intinya itu. Dan untuk masyarakat yang umum juga harus bisa menerima disabilitas, tidak ada perbedaan untuk disabilitasnya sendiri. Biar bisa lebih maju, harus diberi kesempatan. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Irma. Kalau saya sih ke arah semangat aja, menginspirasi teman-teman penyandang disabilitas dimanapun berada, bahwa cacat itu bukan halangan untuk berkarya dan berprestasi. Kamu bisa sukses kalau mau berproses dan telaten, tekun, jujur. Intinya itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya, baik. Untuk pendengar dan pemirsa, nggak terasa nih ya, sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol di podcast tematik kali ini dengan judul Mengais Berkah dari Kain Percaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Irma, Mas Agus tadi menjadi inspirasi untuk kita semuanya ya, bahwa Tuhan tidak pernah salah ya menciptakan hambanya ya. Jadi meskipun kita mungkin ada kekurangan, tapi di balik kekurangan selalu ada kelebihan. Dan Mbak Irma, Mas Agus sudah membuktikan itu kepada kita semuanya, bahwa selama kita mau berupaya, ya berusaha, pasti akan ada jalan. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Irma, Mas Agus sudah hadir di sini. Dan sampai jumpa lagi di podcast tematik berikutnya di Pro 1 FM yang disiarkan tentu saja di 93,1 MHz, kemudian disiarkan juga melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Prio pamit undur diri. Salam sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.